Baik, terima kasih Della. Hai, selamat siang. Kali ini saya Atika mau ngajak teman-teman semua, baik yang live ada di Jakarta maupun seluruh teman-teman Insan Astra di seluruh Indonesia untuk wisata edukasi di Kreasi Nusantara Wilayah Jawa dalam rangka HUT Astra ke-65. Yeay! Kali ini Atika sudah berdiri di salah satu lokasi, ini sekolah, tepatnya SMK PGRI 2 Ponorogo, di mana nanti akan ada Kreasi Nusantara Wilayah Jawa, yaitu kick-off gerakan Astra Mengajar, yang bertepatan juga dengan kick-off National Showcase SMK Bisa bersama Astra. Aduh, Atika jadi nggak sabar nih untuk mengajak teman-teman semua virtual tour, membawa kebahagiaan dan keceriaan yang ada di sini ke hadapan teman-teman semua. Seperti apa sih keseruannya? Ikuti terus Atika ya. Kali ini kita sudah kedatangan tamu-tamu dari VVIP dan sesaat lagi bersama-sama kita akan saksikan bersama penampilan dari teman-teman SMK PGRI 2 Ponorogo. SMK Bisa, Ponorogo hebat. Bisa Sukses! Wow, meriah sekali ya, keren, luar biasa. Baru saja kita saksikan bersama kick-off dari National Showcase SMK Bisa. Nah, tapi teman-teman semua Insan Astra di seluruh Indonesia, keseruan kita nggak berhenti sampai di sini. Masih ada rangkaian acara selanjutnya, maka dari itu langsung ikuti Atika terus ya. Let's go! Halo Insan Astra di seluruh Indonesia. Kali ini Atika sudah berdiri sama satu sosok tokoh yang luar biasa. Ini ada Pak Trianto. Halo. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ini kelihatannya di siang hari Ponorogo yang cukup berawan dan cerah ini kelihatannya bahagia banget ya? Ya, bahagia banget. Nilainya mungkin 10,5 ya kalau. Oh, 1 sampai 10? Nilainya 10,5. Ini apa sih yang mendasari Pak Anto bahagia banget kayaknya hari ini Pak? Ya, kali ini pagi ini sampai siang ini ya kita sedang kick off SMA National Showcase. Jadi SMK percontohan yang dibina oleh Grup Astra, berkolaborasi dengan Kemendikbud-Dikti dan juga tentu saja pemerintah Kabupaten Ponorogo dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan SMK 2 PGRI ini ya di Ponorogo. Iya, ini dari 14.000 SMK. Tadi saya dengar bisik-bisik juga. 3.000 yang ada di seluruh Indonesia. Oh, seluruh. Kenapa yang dipilihnya ini SMK 2? Ya, kami ada proses seleksinya ya. Jadi seleksinya juga cukup panjang. Dari sekian ribu itu jadi 136, kemudian dikerucutkan lagi jadi 15, kemudian 5 besar, kemudian kita ambil yang terbaik lah untuk dibina dan jadikan National Showcase. Dan hasilnya adalah SMK PGRI 2 Ponorogo. Betul sekali. Ya. Ini tapi kalau misalnya kita bicara soal gerakan dari Astra ini kan ada banyak sekali ya Mas ya, yang mendasari Astra membina dunia pendidikan Indonesia itu apa sih hal fundamental yang menjadi fokus Astra? Iya, sebagian besar terutama ya memang kalau ngomong pendidikan itu kan dasar ya, dasar bagaimana membentuk kualitas sumber daya manusia dan sebagian besar kan memang
bisnis itu digerakkan oleh manusia yang berkualitas ya. Nah, salah satunya mungkin tenaga kerja Astra ini sebagian besar kan harus berkualitas. Nah, pendidikan ini menjadi penting bagi kita, apalagi pendidikan vokasi karena terkait dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi pengembangan dunia vokasi ini menjadi hal yang penting bagi Astra untuk kemudian dikembangkan dan di-match-kan, di-link dan match-kan dengan dunia usaha dan dunia industri yang ada di Astra. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi mencari insan bibit-bibit muda demi perkembangan Indonesia ke depannya ya. Betul sekali. Nah, ini saya mau tanya harapannya nih, mungkin Astra ke depannya akan ada banyak lagi program-program ya Pak Anto ya. Harapan ke depannya terutama di bidang pendidikan untuk Indonesia seperti apa ini Pak? Ya, kami berharapnya pendidikan di Indonesia itu bisa pertama pasti memajukan Indonesia secara umum ya. Dan diharapkan dunia pendidikan ini bisa menghasilkan tenaga kerja dan SDM yang berkualitas, sehingga kalau kualitas pendidikannya bagus, tingkat penganggurannya bisa ditekan ya, terus industri dan dunia usaha juga mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Sih, keren banget yang siap kerja gitu. Siap kerja ya, pokoknya kita ciptakan Indonesia yang lebih maju lagi. Selamat siang Pak Wika. Selamat siang Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah tidak terlalu sehat. Oh tapi masih bisa menyempatkan ke sini, luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Meskipun saya demam atau diare tetap, karena ini kegiatan keren dari Astra kan nggak boleh dilewatkan. Semangat bisa ya Pak ya? Bisa, tapi selain ini saya minum obat. Pasti ya Pak, semoga sehat habis ini. Amin. Pak, ini izin bertanya Pak, hari ini kan kita melaksanakan 2 kegiatan. Ada kick-off National Showcase dari SMK Bisa, dan juga ada kick-off dari Gerakan Astra Mengajar. Pendapat Bapak nih mengenai 2 program Astra yang luar biasa ini Pak? Satu, saya sangat mengapresiasi dengan luar biasa, karena Astra ini nyentuhnya nggak sembarangan, jadi totalitas menyentuh pendidikan sehingga nanti menghasilkan lulusan yang sesuai, yaitu link and match tadi. Dan yang disentuh pun juga tidak cuma sekedar bantu-bantu kasih sumbangan ini sumbangan itu, tapi sampai melatih mindset, leadership kepala SMK, kompetensi guru-guru, kemudian memberikan peralatannya pun juga di training, dan juga nanti networking dibantu, jadi luar biasa. National Showcase dan semuanya akan kita combine dengan program kami, yaitu SMK Pusat Keunggulan. Dan tahun ini SMK ini kita tunjuk menjadi satu di antara 1.400 SMK Pusat Keunggulan. Kita kolaborasikan dengan National Showcase, Astra dan Gerakan Astra Mengajar tadi, sehingga pemerintah, industri bersatu untuk ngegarap pendidikan. Insya Allah SMK ini akan jadi salah satu SMK pusat keunggulan yang bisa menjadi contoh dan mengimbaskan keunggulan ini ke SMK-SMK sekitarnya. Oke, jadi pendapatnya adalah ini bisa menjadi contoh yang baik untuk yang lainnya ya Pak ya. Terima kasih Pak Wikan, sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Semoga membaik, lekas membaik ya Pak ya. Sampai jumpa Pak. 4 hari di Opnam gitu ya. Waduh, keren banget tapi Bapak. Saya pengen keluar dari Opnam karena saya pengen kesini gitu. Wah, terima kasih Pak Wikan, sehat selalu ya Pak ya. Halo insan Astra di seluruh Indonesia. Kali ini Atika lagi jalan-jalan ngajak teman-teman semua untuk virtual tour di workshop dari SMK PGRI 2 Ponorogo. Nah, di era digital seperti ini, kehidupan kita ini sudah amat sangat terbantu dengan banyaknya aplikasi di luaran sana. Salah satunya, Atika ini dengar ada kabar katanya SMK PGRI 2 Ponorogo bersama dengan PT ASN bekerja sama membuat aplikasi yang bisa memudahkan kehidupan kalian. Seperti apa sih aplikasinya? Nih, Atika udah ketemu sama temen-temen yang bakal jelasin. Halo Kak Atika. Udah nggak sabar kayaknya nyapa Kak Atika ya. Ini teman-teman ada Mas Dar sama Septian. Oke, boleh jelasin nggak? Ini kan aku Atika nggak tahu nih sama sekali aplikasinya soal apa, tentang apa. Ini aplikasi apa sih namanya? Aplikasi Bisa ini bergerak di bidang jasa, Pak. Oke, aplikasi Bisa namanya. Iya. Di dalam aplikasi Bisa terdapat beberapa jasa, contohnya jasa servis motor, servis handphone, servis PC, dan lain sebagainya. Oh, jadi ini kita, misalnya saya ada permasalahan di handphone, rusak nih handphonenya, terus saya tinggal pencet install aplikasi. Kita tinggal install aplikasi, terus pesen jasa.
Oh gitu, jadi bisa order teknisinya melalui aplikasi? Ya, bisa. Kita tidak perlu datang ke lokasi servis. Tapi teknisinya yang datang langsung? Wah, keren banget, luar biasa ya. Dimudahkan kan kehidupan? Gitu ya teman-teman. Ini berarti ya terbukti bahwa kehidupan kita semakin dimudahkan dengan adanya aplikasi. Salah satunya ini nih, buatan SMK PGRI 2 Ponorogo bersama PT ASN, buatan anak bangsa. Keren banget ya. Nah sekarang Atika bakal lanjut lagi jalan-jalan di workshop selanjutnya. Let's go. Makasih ya teman-teman ya. Halo, selamat siang Insan Astra di seluruh Indonesia. Kali ini Atika sudah bersama Bapak luar biasa, Bapak Bupati, Bapak Sugiri. Bapak sehat? Alhamdulillah Mbak Tika. Alhamdulillah. Terima kasih Astra telah menemui kami dan luar biasa. Pak, ini pengalaman saya pertama kali ke Ponorogo, Pak, langsung disambut tadi oleh Reok. Akhirnya melihat secara langsung. Sebelum saya masuk ke pertanyaan nih Pak, saya pengen tanya dulu pendapat Bapak, bagaimana sih Pak rasanya jadi kepala daerah yang SMK-nya unggul seperti ini, Pak? saya bangga kepada SMK 2. Memang luar biasa, ini di antara 3.000 ternyata terpilih menjadi juara dan menjadi tuan rumah untuk acara kick off hari ini. Saya bangga dan saya berterima kasih kepada semua pihak, termasuk kepada Astra. Iya, nah ini kan hari ini ada 2 event ya Pak. Yang pertama National Showcase SMK Bisa, yang kedua adalah kick off dari Gerakan Astra Mengajar. Pendapat Bapak nih Pak, kan program Astra ini banyak sekali Pak. Salah duanya adalah ini. Pendapat Bapak mengenai program kita ini bagaimana Pak? Keren banget, artinya kemudian setelah lulus SMK, karena ini pernah diajar oleh Astra, maka ada solusi bagaimana kemudian ke depan bisa barangkali direkrut Astra atau setidaknya menjadi bagian dari subordinat dari bisnis Astra. Iya betul ya Pak ya. Keren ya, apalagi di sini SMK-nya segala ada loh Pak. Saya kelilingnya sampai capek Pak. Udah 7 keliling kayak tawaf aja rasanya ya Pak ya. Tapi seru banget, luar biasa SMK-nya. Terakhir nih Pak, pendapat Bapak mengenai mungkin lebih spesifiknya dunia pendidikan di Indonesia, harapannya seperti apa Pak? Pertama, dulu kita kuliah panjang. Kemudian ternyata industri membutuhkan sesuatu yang terapan. Maka SMK ini sebuah solusi bagaimana kemudian ke depan generasi muda bisa sekolah tidak terlalu panjang tapi pintar dan tepat sasaran sehingga bisa bekerja, angka pengangguran terkurangi dan tentu untuk kesejahteraan. Luar biasa sekali, singkat padat jelas ya Pak ya. Pokoknya harapan kita Indonesia lebih maju lagi bidang pendidikannya ya Pak ya. Amin. Kalau gitu Bapak Sugiri, terima kasih banyak Pak. Sehat selalu. Salam sehat buat semua. Salam sehat juga buat keluarga Bapak di rumah. Terima kasih Bapak ya. Atika bakal langsung wawancara sama yang punya sekolah. Asik. Ini ada kepala sekolah dari SMK PGRI 2 Ponorogo, ada Pak Arif. Halo Pak, sehat Pak? Selamat sore, sehat selalu. Sehat selalu ya Pak, walaupun sore hari ini agak panas, tapi Bapak tetap semangat ya Pak ya? Tetap semangat. Tetap semangat. Pak, sebelum saya masuk ke pertanyaan inti nih Pak, saya mau tanya dulu perasaan Bapak nih Pak sebagai kepala sekolah melihat bahwa SMK yang Bapak kepala sekolahi ini menjadi National Showcase ya Astra Pak. Gimana perasaannya Pak? Perasaannya sulit untuk diungkapkan. Karena apa ya? Ini satu bentuk anugerah, satu bentuk pencapaian dari tim dari SMK PGRI Ponorogo, dari teman-teman, dari guru-guru, dari seluruh karyawan yang ada di sini membentuk satu komunitas yang itu memang bisa mendapatkan hasil yang memang ini di luar apa ya, di luar perkiraan kamu, di luar ekspektasi ya Pak, yang nggak nyangka. Nggak nyangka sama sekali. Iya, nah ini kan kita hari ini ada 2 acara yang utama ya Pak, ada Kick Off National Showcase SMK Bisa, terus juga ada Gerakan Astra Mengajar. Pendapat Bapak mengenai 2 program Astra yang luar biasa ini bagaimana Pak? Astra Showcase ini nanti akan membawa sekolah kami itu menjadi sesuatu impian bagi kami bahwa kita bisa berjalan di track yang benar, kita bisa dibimbing oleh industri sehingga link and match yang disuarakan oleh atau diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan itu akan sesuai jalurnya. Jadi link and match-nya itu akan semakin mengena. Terus kemudian dari pembelajaran yang ada itu memang kita membutuhkan, sangat kita butuhkan sekali. Karena apa yang ada di dalam sekolah ini, jika ada guru-guru atau pembelajaran
dari luar itu akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Yes, itu. Betul Pak. Nah, harapan Bapak nih Pak ke depannya untuk SMK PGRI 2 Ponorogo dan juga mungkin untuk dunia pendidikan di Indonesia seperti apa Pak? Harapan kami sebagai di SMK PGRI 2 Ponorogo itu menjadi satu bentuk sekolah yang memang benar-benar bisa mengena di hati masyarakat sesuai dengan aturan yang ada di pemerintah. Dan juga bisa membawa anak bangsa itu menjadi sesuatu yang bisa dicita-citakan oleh para pejuang kita itu untuk mengisi kemerdekaannya. Anak-anak itu adalah anak-anak yang akan kelak 10-15 tahun lagi akan menggantikan kita-kita yang sudah tua ini. Nah, dan demi bangsa, mari kita bangun pendidikan yang ada di Indonesia itu sesuai dengan apa yang ada, dengan mengamanahkan bahwa kita itu adalah pendidik yang harus selalu mendidik. Ingat, ini adalah kader bangsa, ini adalah tunas bangsa yang ini nanti akan membawa bangsa Indonesia, bahwa masa depan Indonesia itu ada di pundak dari anak-anak semuanya ini. Luar biasa, keren banget Bapak ini untuk Indonesia yang lebih maju lagi ya Pak, generasi yang unggul. National Showcase SMK Bisa sukses! Insan Astra di seluruh Indonesia. Kali ini Atika sudah bersama Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur yang luar biasa, ada Pak Emil. Bapak apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Terima kasih sudah datang hari ini Pak. Di sini saya izin bertanya Pak, hari ini kita mengadakan 2 kegiatan sekaligus, yaitu kick off dari National Showcase SMK Bisa dan juga kick off dari Gerakan Astra Mengajar. Bagaimana pendapat Bapak mengenai 2 program Astra yang luar biasa ini Pak? Ya, ini bagian dari keharmonian antara dunia usaha dengan masyarakat. Astra tidak dipungkiri adalah one of the leading companies di Indonesia, group of companies bahkan, dan tentunya Ponorogo adalah quintessential ya, contoh dari masa depan Indonesia itu tidak bertumpu hanya di metropolis. Di sini banyak generasi muda yang dengan perkembangan teknologi hari ini tidak harus mereka pindah ke kota besar untuk mewujudkan mimpinya. Nah, kehadiran Astra Group untuk datang ke daerah-daerah seperti Ponorogo ini adalah bagian dari sinergi yang luar biasa, memberikan mereka kesempatan untuk mengejar mimpinya di sini. Juga tentunya bagi mereka yang eventually akan pergi ke metropolis juga akan dibekali dengan kemampuan yang jauh lebih baik. Overall, Indonesia yang akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jadi saya senang sekali dan bangga kepada kegigihan dan prestasi dari teman-teman yang ada di SMK 2 PGRI Ponorogo yang berhasil melalui seleksi yang sangat-sangat ketat untuk menjadi National Showcase. Dan kami juga berterima kasih kepada Astra. Mudah-mudahan hari ini menjadi awal dari kerjasama dan persahabatan yang baik ke depannya. Betul sekali ya Pak, ini adalah sesuatu program yang tepat sasaran ya Pak ya, tepat guna untuk hajat Indonesia tentunya. Mudah-mudahan. Oke Pak, ini last but not least saya mau bertanya harapan. Tadi Bapak sudah menyinggung, saya sempat dengar juga speech Bapak, tapi mungkin izin Pak di sini di wrap up lagi harapan Bapak mengenai pendidikan Indonesia khususnya. Kita berharap bahwa pendidikan ini bukan hanya memberikan ilmu, tapi membentuk seseorang menjadi lifelong learner. Karena kita akan terus menghadapi perubahan. Nggak ada satu kompetensi yang last for a lifetime. Nah, yang kita harus hasilkan adalah individual yang siap beradaptasi. Nah, inilah sebabnya kita terus melihat format dari 12 years education ini ya, 12 tahun ini harus sampai mana. Ya. Dan di situ kira-kira bisa memenuhi, karena statistik menunjukkan 70% kurang lebih dari lulusan SMA dan SMK sebenarnya memutuskan untuk langsung masuk ke dunia kerja. 70% kurang lebih, 30% melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka kita berharap bahwa pendidikan Indonesia ke depannya akan menghasilkan individual yang tidak rely on lembar ijazah. Tapi justru skill, karakter dan kemampuan dia untuk terus beradaptasi
untuk terus personal growth dan menjadi lifelong learner. Harapan kita itu. Harapannya luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Wagub sudah menyempatkan hadir siang hari ini, Pak. Salam sehat selalu, salam untuk keluarga, dan hati-hati di jalan ya, Pak. Siap, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Kreasi Nusantara Wilayah Jawa dalam rangka hari ulang tahun Astra ke-65 tahun ini memberikan semangat yang membara. Seperti oase di tengah padang pasir, gerakan ini diharapkan mengalirkan kehidupan dan memberikan perkembangan berkelanjutan bagi lingkungan di sekitarnya. Kali ini Atika nggak sendiri, Atika bakal ditemani oleh satu orang yang memandu jalannya kegiatan hari ini. Ini dia, Mas Sufi. Halo Mbak Atika. Halo Mas Sufi. Nah Mbak Atika, saya juga nggak sendiri nih. Nggak sendiri tentunya saya ya. juga ditemani oleh teman-teman dari SMK PGRI 2 Ponorogo. Wah. Astra mengajar. Siang Ponorogo, boleh ada tepuk tangannya? Boleh saya minta tepuk tangannya yang meriah? Oke, mantap. Saya juga nggak lupa nih untuk menyapa teman-teman yang sekarang lagi nonton live streaming nih di 65 tahun astra.jagat.live gitu. Jadi sekarang saya offline, juga ada online nih teman-teman dari seluruh Indonesia yang menyaksikan kegiatan kreasi Nusantara. Waduh, tepuk tangan yang meriah untuk Astra teman-teman. Mantap. Oke, tadi saya lupa, saya belum mengucapkan salam gitu ya. Tapi untuk mengucapkan salam, saya ada pantun sedikit nih. Waduh, bunga sekuntum dimakan ayam jago. Assalamualaikum Ponorogo. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, apa kabarnya nih teman-teman dari Ponorogo, dari SMK PGRI 2 Ponorogo? Apa kabarnya? Mantap, alhamdulillah baik. Meskipun pandemi sudah alhamdulillah mulai turun, tapi kita jangan lengah, tetap jaga protokol kesehatan, kita tetap pakai masker gitu ya. Jadi tetap jaga kesehatan teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah yang sekarang lagi nonton sambil ngopi, sambil ngemil, kita akan menyaksikan kegiatan kreasi Nusantara dari wilayah Pulau Jawa nih teman-teman. Nah, kebetulan hari ini kita akan menyaksikan kick off gerakan Astra mengajar di Pulau Jawa. Nah, kick off-nya itu spesial nih. Kick off-nya spesial diadakan di SMK PGRI 2 Ponorogo. Seperti itu. Nah, bertepatan dengan perayaan HUT ke-65 Astra. Nah, khususnya untuk di wilayah Jawa gitu ya. Jadi nanti HUT-nya ada di Sumatera juga, teman-teman. Ada juga di Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, untuk di wilayah Jawa, Astra akan memberikan persembahan untuk kita semua gitu ya. Nah, persembahannya ini berbentuk gerakan Astra mengajar yang akan dilakukan serentak nih di Pulau Jawa. Nah, gerakan ini sejalan dengan program pendidikan yang selama ini sebetulnya telah dilakukan oleh Astra gitu. Nah, hari yang spesial ini, di hari ini gitu ya, saya ditemani oleh rekan-rekan siswa-siswi dari SMK PGRI 2 Ponorogo. Nah, kita akan sama-sama saksikan nih kick off gerakan Astra mengajar di Pulau Jawa. Nah, untuk memulainya saya pengen mendengar jargonnya terlebih dahulu nih. Jargon dari gerakan Astra mengajar. Tadi teman-teman sudah di briefing ternyata ya. Jadi jargonnya adalah gerakan Astra mengajar menggelegar. Saya pengen mendengar suara dari teman-teman SMK PGRI 2 Ponorogo. Siap? Siapkan suaranya ya. Oke, gerakan Astra mengajar. Menggelegar, waduh luar biasa, menggelegar sekali ya teman-teman. Oke, nah untuk memulai kegiatan kita hari ini nih, saya akan mengundang juga Bapak Dede Julianto. Beliau sebagai koordinator Pulau Jawa yang akan memberikan sambutan sekaligus membuka gerakan Astra mengajar. Untuk Pak Dede kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK PGRI 2 Ponorogo. Yang kami hormati Bapak Ibu Manajemen Grup Astra yang hadir. Yang kami banggakan seluruh undangan kick-off Gerakan Astra Mengajar dalam rangka HUT Astra ke-65. Hadirin sekalian, Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. Bertepatan dengan ulang tahun Ki Hajar Dewantoro, pahlawan nasional yang dihormati sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Sejarah Hari Pendidikan Nasional dilatar belakangi oleh pergerakan yang dilakukan Ki Hajar Dewantoro dan kawan-kawan seperjuangannya. Ki Hajar Dewantoro banyak mencurahkan perhatian pada sektor pendidikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, dia mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama Taman Siswa. Dalam buku sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 1908-1945 yang ditulis Andrianto, berdirinya Taman Siswa tak lain untuk mendidik dan menggembleng golongan muda serta menanamkan rasa nasionalisme. Bapak Pendidikan Nasional ini beranggapan bahwa tolak ukur keberhasilan sebuah pendidikan adalah ketika anak mampu mengenali tantangan yang akan dihadapi dan tahu bagaimana seharusnya mereka mengatasinya. Dalam menjawab tantangan yang ada di depan, Astra berusaha untuk hadir untuk bisa berkontribusi di bidang pendidikan melalui gerak tanggung jawab sosial perusahaan. Ini dilakukan berdasarkan pada filosofi perusahaan, yakni Catur Dharma. Terutama poin menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, di mana bermanfaat bagi bangsa dan negara juga dilakukan di bidang pendidikan. Adapun social contribution Astra dibagi menjadi 4 bidang, yakni Astra Sehat untuk kesehatan, Astra Kreatif untuk wirausaha, Astra Cerdas untuk pendidikan, dan Astra Hijau untuk environment lingkungan. Hampir 65 tahun Astra berkiprah di Indonesia sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk tumbuh secara berkelanjutan bersama masyarakat dan bangsa. Menuju HUT ke-65 Astra mengajak seluruh masyarakat untuk terus maju dan adaptif dalam berkarya guna memberikan yang terbaik bagi bangsa. Hari ulang tahun ke-65 dengan tema Semangat Bergerak dan Tumbuh Bersama. Mengajak masyarakat dan seluruh insan Astra untuk maju. Gerakan Astra Mengajar akan melibatkan dan turut aktif bekerjasama dengan 65 institusi pendidikan. Dilaksanakan selama bulan Mei sampai Agustus 2022. Harapannya, Gerakan Astra Mengajar ini bisa menjadi social movement bagi seluruh insan Astra untuk bisa sharing knowledge, menciptakan kelas inspiratif bersama fasilitator Astra, tenaga pendidik, siswa-siswi, sekolah, universitas, sekaligus memberikan peningkatan soft skill pelajar menuju Indonesia cerdas. Demikian yang kami dapat sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga Gerakan Astra Mengajar ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar, sehingga bisa memberi kontribusi di bidang pendidikan. Izinkan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada hadirin yang hadir pada hari ini, khususnya siswa-siswi dari SMK PGRI 2 Ponorogo yang menjadi awal dari kegiatan Gerakan Astra Mengajar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dukungannya pada kegiatan hari ini. Akhirnya, dengan mengucap atas nama rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kick off Gerakan Astra Mengajar resmi dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu Pak Dede, kita akan memulai teman-teman kick off untuk gerakan Astra Mengajar ya. Terima kasih Pak Dede selaku koordinator Pulau Jawa. Nah sekarang kita akan mulai nih Pak untuk kick off-nya. Nah nanti Pak Dede tinggal memasukkan 4 password. Jadi tadi saya udah bisik-bisik di belakang layar 4 password untuk kick off-nya. Gitu. Nah nanti teman-teman saya minta bantuannya untuk hitung mundur ya. Untuk Pak Dede melakukan input passwordnya ya. Oke kita mulai hitung mundurnya 3, 2, 1. Silakan Pak. Astra Mengajar, Bandung, Bogor, Cirebon, Jakarta, Yogyakarta, Malang, Purwasuka, Semarang, Banten, Solo, Surabaya. Siap. Boleh beri tepuk tangannya untuk gerakan Astra Mengajar. Waduh, luar biasa sekali. Pak Dede boleh silakan duduk Pak. Oke, boleh itu tadi teman-teman terkait dengan gerakan Astra Mengajar ya Pak Dede ya. Jadi ini pertama kali Bapak kesini Pak? Pertama kali saya kesini ke Ponorogo. Mantap. Berarti teman-teman spesial nih di mata Pak Dede. Waduh. Terus betul. Kemana lagi Pak kira-kira? Kemarin ya tepatnya ya. Kemarin ya. Kita mengunjungi salah satu SLB di Ponorogo. Namanya SLB Pertiwi. Saya mau tanya ke adik-adik semua di sini. Ada yang pernah ke sana nggak? Adik-adik di sini mesti syukur alhamdulillah. Ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan juga ke adik-adik. Mereka di sana ada kekurangan dalam ya kalau mau tahu silahkan ke sana. Tidak ada satupun anak yang mau lahir kurang sempurna, betul tidak? Tidak ada satupun anak atau orang yang pingin dihina karena ketidaksempurnaannya, betul tidak? Ya, nah saya berharap teman-teman yang sudah lengkap, sempurna, ya, satu, tolong ingat ya, kita ini masih punya saudara yang lahir dengan ketidaksempurnaan. Jadi teman-teman kalau menghadapi tantangan, jangan mudah menyerah. Kemudian jangan lupa, kalian tengoklah sekali-sekali ke sana. Lihat ada apa sih di sana SLB Pertiwi itu. Ya, supaya teman-teman tahu dan bisa lihat sendiri ada apa di sana. Mungkin itu Pak Sufi. Semoga kita selalu bersyukur begitu ya Pak. Oke, nah infonya teman-teman, kita akan coba lihat tayangan kunjungan dari tim Pak Dede kemarin ke SLB Pertiwi ya Pak ya. Mantap. Iya, mantap sekali. Kita akan coba lihat tayangan kunjungan dari teman-teman Pulau Jawa, gitu ya, dari koordinator Pulau Jawa yang sudah mengunjungi ke SLB Pertiwi di kemarin, gitu ya. Silakan kita tayangkan videonya. Astra.
Oke, itu tadi Pak Dede penayangan videonya, waduh luar biasa sekali ya. Kita harus semakin bersyukur ya Pak ya. Dan juga ini seperti ada tujuan inklusivitas juga ya Pak ya. Kita sebagai Astra kita harus mengedepankan inklusivitas gitu ya Pak. Iya, jadi di sini kita juga berbagi. Ya namanya berbagi itu kan ya yang tadi kita sampaikan bahwa nggak ada satu orang pun yang pengen lahir tidak sempurna. Jadi teman-teman, adik-adik di sini ya bersyukurlah, berjuang lebih keras, berusaha yang terbaik supaya adik-adik semua di sini bisa menjadi yang berhasil, membanggakan orang tuamu, membantu sesama. Karena katanya hadis, sebaik-baiknya orang kalau kita nggak bermanfaat bagi sesama, apa gunanya? Betul tidak? Mungkin itu Pak Sufi. Oke, jadi poinnya bersyukur. Nah ngomong-ngomong bersyukur Pak, 2,5 tahun ini kita menghadapi pandemi Pak Dede. Waduh, kita sangat bersyukur sekali ya, kita sudah bisa menghadapi pandemi ini. Sudah berlalu insya Allah, tahun ini berlalu semoga gitu ya. Jadi kita sangat-sangat bersyukur. Nah ternyata teman-teman, pandemi juga bukan hanya berdampak pada kesehatan juga, kesehatan kita ya gitu ya. Tapi juga pandemi ternyata berdampak pada bisnis gitu ya, pada ekonomi, kemudian juga pada lapangan pekerjaan. Harapannya kan teman-teman SMK PGRI 2 Ponorogo gitu ya, masuk SMK kemudian nanti lulus itu bisa langsung bekerja. Nah tapi ternyata setelah 2,5 tahun kemarin itu berdampak gitu Pak terhadap lapangan pekerjaan. Kemudian bisnis juga jadi berubah dengan cepat. Gitu, sekarang udah digitalisasi dan lain sebagainya. Nah kira-kira menurut Pak Dede ini tuh fenomena apa sih Pak? Oke, saya mau tanya dulu ke adik-adik yang ada di sini. Di sini sekolahnya daring atau offline? Offline semua. Pada waktu masa pandemi kemarin, teman-teman bisa masuk secara normal atau tidak? Tidak. Jadi semua mengalami ya. Nah, saya sedikit akan sharing ke teman-teman ya. Apa yang akan teman-teman hadapin setelah adik-adik semua ini lulus? Pandemi ini selama saya bekerja itu nggak pernah ada ceritanya nggak bisa kerja, situasi ekonomi memburuk, mungkin adik-adik juga merasakan, keluarga adik-adik, mungkin saudara adik-adik, keluarga paman, bibi, segala macam lah. Mengalami situasi yang nggak jelas. Nah, di ilmu militer, di Amerika, ditemukan satu kata yang namanya VUCA. Coba ulangin. VUCA. VUCA. Nah, udah tahu nggak VUCA itu bahasa apa? Yang benar, VUCA. Ini di ilmu militer Amerika. Ya. Tadi pagi kita disambut ya sama yang pakai loreng. Apa namanya di sini? Apa? Taruna. Saya merinding. Saya kayak masuk ke batalion resimen. Ini kalau tarian itu muncul pada saat perpindahan komandan batalion atau komandan resimen biasanya. Saya kaget, wih, SMK PGRI ini luar biasa loh. Ya, nah kebetulan tema yang saya angkat, saya kalau dengar helikopter ini biasanya kantor saya kan sebelah Polda Jabar, itu nandakan Kapolda pergi. Ya, makanya saya biasanya diem dulu nih, arah anginnya kemana dia kan, kadang ke Garut, kadang ke Bogor soalnya. Oke, VUCA itu sedikit saya cerita, ada singkatan dari 4 kata. Oke, ada di belakang. Ya. V-nya itu dari volatility, itu dari bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya volatility apa ya?
perubahan yang cepat sekali. Yang intinya kita kadang-kadang nggak bisa ikutin, tahu-tahu udah berubah. Dan itu terjadi begitu cepat dengan adanya pandemi COVID. Saya izin berdiri aja Pak Sofia. Volatility, sangat dinamis, perubahannya cepat sekali. Ya, itu yang terjadi di dunia bisnis sekarang. Adik-adik sekarang bisa lihat. Saya izin bertanya, di Ponorogo ada bioskop kah? Selama pandemi kemarin, bioskopnya sepi atau rame? Kalau usaha, rugi apa untung? Kalau rugi 2 tahun, tutup atau bangkrut? Ya. Siapa yang pernah menyangka usaha bioskop? Namanya masih bioskop kan? Betul ya? Saya takut namanya udah berubah. Ya. Yang namanya bioskop itu selalu rame. Pilihan film-filmnya itu selalu paling update lah. Nah, begitu kena pandemi, adik-adik pasti dilarang. Gedung bioskop ditutup. Nggak boleh ada keramaian. Betul nggak? Bisnis, ya slow down. Kalau nggak mau dibilang hancur. 2 tahun itu nggak main-main loh. Nah, ini yang terjadi. Ya, volatility. Kemudian, U. Apa itu U-nya? Uncertainty. Gak jelas, blas. Gak jelas sama sekali apa yang akan dihadapi ke depan. Bingung. Nah, itu yang dihadapin. Karena apa? Gak pernah kejadian seperti itu. Ditambah ada pandemi. Jadi benar-benar gak jelas. C-nya, complexity. Sangat beragam. Banyak faktor yang gak jelas. Nggak bisa ngambil data, nggak bisa dievaluasi, nggak bisa ngumpulan bahan dengan cepat. Jadi semuanya serba kompleks. Dan yang terakhir itu ambiguity. Kaitan satu dengan yang lainnya itu ambigu. Ya, jadi ini semua bercampur jadi satu. Kejadian di dunia bisnis. Saya tadi ngambil contoh bioskop. Bioskop tutup. Pertanyaan saya, untuk bisnis film, kalau bioskopnya tutup, filmnya turun nggak? Kalau bioskopnya yang biasanya menyiarkan film tutup, bisnis film pasti tutup nggak? Pasti turun nggak? Gitu kan? Betul nggak? Kenyataannya, kenapa ada Netflix? Kenapa ada Disney Hotstar? Netflix dan Disney Hotstar muncul pada saat rame-ramenya pada saat COVID-19. Ada yang punya aplikasi Netflix atau Disney Hotstar? Ada ya? Nonton ya? Nonton di situ ya? Lihat. Bioskopnya berubah, tutup, tapi filmnya beradaptasi. Berganti suasana. Dari nontonnya bareng-bareng, jadi sendiri-sendiri. Saya nggak tanya teman-teman Netflix-nya yang seperti apa, ya, karena itu kembali ke integritas. Nah, nanti saya akan jelaskan masalah integritas ada di situ. Nah, mungkin itu dulu Pak Sufi yang terjadi di dunia bisnis. Kita memasuki era perang yang namanya VUCA.
Mungkin begitu Pak Sufi. Oke, mantap. Itu tadi teman-teman dihafal aja tuh. VUCA singkatannya. V-nya apa tadi? Volatility. U-nya apa? Uncertainty. Terus tadi C-nya apa C-nya? Complexity. A yang terakhir? Ambiguity. Jadi dunia VUCA ya Pak. Bukan cuma volatility aja, tapi bercampur juga dengan uncertainty, dengan complexity, dan juga dengan ambiguity. Jadi keempat-empatnya itu menimbulkan masalah-masalah khususnya di bisnis nih. Teman-teman di ekonomi, tadi Pak Dede cerita tentang Netflix, kemunculan Netflix gitu ya, jadi rame setelah bioskop pada tutup. Tapi industri film ternyata justru terus bangkit gitu ya, karena ada saluran lain selain bioskop tadi. Nah kira-kira Pak Dede, biar teman-teman semakin penasaran nih, gimana sih pengaruhnya VUCA ke nanti nih dunia kerja. Tadi ada yang kelas 3 gitu ya Pak Dede, yang sebentar lagi akan lulus, akan kerja gitu ya. Nah kira-kira VUCA ini dampaknya apa sih? Relasinya VUCA sama dunia kerja gimana Pak? Oke, ini sedikit agak berat. Tapi saya suka nggak suka, karena adik-adik ini akan mengalami perubahan mindset. Saya akan sampaikan yang sebenarnya supaya adik-adik ini lebih siap. Saya mau tanya, tiap tahun PGRI 2 ya ini, mengeluarkan berapa lulusan yang lulus tiap tahun? 1.000. Tiap tahun 1.000. Luar biasa. Ya, pertanyaan saya, dunia bisnis yang habis kehantam COVID, apakah begitu COVID-nya selesai bisa langsung naik? Enggak. Itu yang akan kita hadapin. Pertanyaan saya, adik-adik yang di sini disekolahkan sama orang tua, apakah mau nganggur? Siapa yang mau nganggur? Yang mau nganggur berdiri. Maksudnya menanam buah anggur Pak? Oh bukan ya? Yang mau nganggur gak kerja berdiri. Wah gak ada yang mau ternyata Pak. Yang mau kerja berdiri. Wow, mantap nih. Mantap. Oke, terima kasih. Ya, gak ada satupun yang mau gak kerja, betul? Kalian pasti kepingin membanggakan orang tua, punya uang sendiri, mau beli kebutuhan sendiri, gitu kan? Ya. Saya yakin-yakinnya bahwa teman-teman di sini pasti punya tujuan ada sekolah di sini. Nah, ini nanti akan, yang pertanyaan Pak Sufi ini, pertanyaannya pendek, jawabnya yang lama. Ya. Dunia kerja kita, yang tadi saya jelaskan, perubahannya sangat drastis. Nah, kita ini sekarang memasuki, pernah dengar nggak yang namanya revolusi industri 4.0? Hah? Mateng. Ini mesti tanya sama bapak ibu gurumu ini. Kalian harus tahu, kita ini sekarang memasuki revolusi industri 4.0. Biasanya revolusi industri itu 100 tahun sekali. Sekarang nggak perlu 100 tahun. Nanti teman-teman ini, adik-adik ini akan berhadapan dengan situasi revolusi industri 4.0. Maksudnya apa? Sekarang semua, tadi saya lihat ada aplikasi, apa namanya? SMK bisa. Betul ya? Berbasis aplikasi. Betul? Keren nggak? Bagus. Bagus banget. Ya. Pertanyaannya, nanti bersaing di dunia industri, aplikasi bisa, ini harus lebih diimprove. Karena banyak aplikasi di luar sana yang lebih baik. Persaingannya nggak cuma aplikasi begitu doang.
Ini teman-teman yang harus paham. Ini salah satu contoh, tadi saya lihat, ini SMK ini luar biasa. Tapi kalau teman-teman nggak menguasai soft skill itu kemampuan teman-teman dalam menjual produkmu yang bagus-bagus ini, kalian akan kalah bersaing. Kalian nggak akan bisa ngomong ini bagus, karena apa? Yang lainnya lebih bagus juga. Kadang-kadang produk bagus, kalau nggak bisa dijual, nggak akan diomong bagus. Mungkin seperti itu. Jadi gampangannya, ya, kenapa kita harus paham VUCA? Dunianya berubah, situasinya berubah. Adik-adik nanti lulus. 1000 yang kemarin lulus, mungkin ada yang belum kerja loh. Ditambah yang akan lulus lagi. Kalau kita nggak bisa mencari kerja, kita harus menciptakan peluang-peluang yang ada. Contoh tadi Pak Wakil Bupati mengatakan, kenapa tadi saya pancing teman-teman untuk berani bicara? Siapa yang punya kebiasaan contoh menyanyi, menari, atau punya kebiasaan yang lain, yang unik? Kamu bisa promosiin, bisa liwat sosial media, internet ada di mana-mana, nggak perlu tergantung yang lain. Jangan sampai kreativitas Anda jadi terbatas. Nah, ini maksudnya. Kita ngomong VUCA, kita ngomong perubahan mindset, itu maksudnya. Mungkin itu Pak Sofi. Sekarang kita coba untuk belajar soft skill. Nah, teman-teman, infonya tadi Pak Dede dari Bandung nih udah bawa banyak video nih. Udah mengantongi banyak video. Waduh, video apa nih? Nah, kita akan nobar video yang sudah dibawa oleh video-video yang udah dibawa sama Pak Dede. Gitu ya, Pak Dede ya? Nah, aturan mainnya teman-teman, nanti coba kita tonton dulu videonya paling 1 menit lah teman-teman. Gitu ya, nanti videonya 1 menit, kita akan tayangkan videonya. Kemudian saya pengen tahu kira-kira apa sih hikmah, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari video yang nanti ditayangkan. Gitu ya, setuju ya? Oke, jadi nanti kita amati kira-kira ini apa nih videonya, tentang apa nih. Itu tadi ada yang sampai meneteskan air mata. Saya nggak tahu netesin air matanya sedih nontonnya atau sedih dengerinnya kali ya Pak ya. Sawadikap gitu kali ya Pak. Oke, siap. Nah, dari video tadi teman-teman, kita coba ada yang mau menjelaskan maksudnya apa sih gitu ya. Anaknya dikasih video, dikasih YouTube gitu ya. Tapi ternyata nangisnya nggak reda-reda juga. Tapi ketika disentuh oleh ayahnya gitu ya, dipangku oleh ayahnya, wah ternyata itu obatnya. Gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman, menurut teman-teman maknanya apa sih hikmah tersembunyi gitu ya dari video tadi? Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Dia Suga Kurniawan dari kelas 10 TKR 1. Hikmah yang dapat diambil dari video tersebut adalah percaya atau yakin pada diri sendiri bahwa kita dapat menutupi kekurangan. Sekian, terima kasih. Oke, pede Pak, harus pede bahwa kita bisa menutupi kekurangan. Oke, mantap. Ada lagi yang mau? Oke, satu lagi tuh Mbak, di belakang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raufid Zaitandowi dari kelas TAB. Oke. Menurut saya, dari video tersebut adalah teknologi tidak bisa menggantikan kasih sayang orang tua. Oke. Itu aja Mas? Sekian, terima kasih. Oke. Yang satu pede katanya Pak. Karena ayahnya dari tadi, aduh ragu nih yang mau gendong anaknya gitu kali ya. Jadi nggak percaya diri nih. Tapi ternyata setelah digendong, wah impactful nih, berdampak juga. Yang satu, teknologi katanya nggak bisa mengalahkan humanisme. Nah, menurut Pak Dede gimana nih Pak? Ini tadi yang waktu saya cerita VUCA. Bukan masalah handphonenya, bukan masalah iPhone-nya. Tapi pertanyaan saya, kenapa iPhone yang ditampilin? Kenapa nggak Samsung? Kalau teman-teman tadi lihat lebih detail. Tapi bukan itu sebetulnya makna tadi film itu. Tadi poinnya, teknologinya itu apapun,
tapi ada sentuhan humanisme. Kalian harus berani ambil keputusan, ambil tindakan, itu anak kita. Nanti kalian akan beranjak dewasa, akan membentuk suatu keluarga. Jadilah pria yang bertanggung jawab. Jadilah ibu yang bertanggung jawab. Nah, itu soft skill. Pengajarannya adalah kehidupan. Pelajarannya ada kalian banyak membaca buku yang terkait tentang leadership tadi itu. Ini leadership seorang ayah yang akhirnya berani mengambil keputusan. Dia takut sebelumnya. Saya sebelumnya dulu waktu lahir anak saya juga sangat takut karena tulang bayi itu sangat rapuh. Tapi ya harus saya gendong. Ada getaran pada saat ngangkat anak kita, adik kita, saudara kita. Mungkin begitu ya. Gitu Mbak Sofi. Kita ke berikutnya nih, teman-teman. Kita lihat berikutnya, silakan, boleh. Nah, ada 3 gambar nih. Gambar yang pertama, Anda butuh dana segar, sama saya juga butuh, gitu katanya ya. Kemudian yang kedua, please help orang hilang. Katanya ada orang hilang, anaknya namanya, waduh saya juga gak bisa nih bahasa Jepang. Terus tulisannya, jika kamu belum bisa membaca nama anak tersebut karena ditulis dengan huruf Jepang, silakan hubungi saya. Kemudian yang ketiga, ini kalau orang lewat, selewat aja nih, kelihatannya kayak caleg ya. Kayak orang lagi mau nyalek gitu ya. Tapi ternyata ketika kita baca detail, waduh ternyata ibu ini adalah jualan warung ikan segar ternyata teman-teman. Bukan mau nyalek ternyata. Nah dari ketiga ini, kira-kira nih dari teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Apa sih intinya gitu ya dari ketiga ini? Apa sih yang perlu kita unggulkan ketika nanti kita mau kerja nih? Dari ketiga ini, orang-orang jadi tertarik dong. Yang kedua misalnya, aduh saya jadi pengen les bahasa Jepang biar bisa baca anaknya siapa gitu ya. Atau yang keempat, yang ketiga, saya jadi penasaran nih, ibunya nih jualan atau lagi nyalek sih gitu kan. Nah kira-kira dari ketiga gambar ini, ada yang tahu apa sih intinya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Satria Bima dari kelas 11 TPM. Untuk yang bisa kita ambil dari gambar tadi, untuk yang pertama yaitu tentang kreativitas. Seperti yang kita tahu, di dalam SMK kita sendiri kita juga diajarkan produk kreativitas dan kewirausahaan. Nah, seperti gambar tersebut kita bisa ketahui, intinya itu kreatif dalam memasarkan produknya. Yang pertama itu dalam privat bahasa Jepang, seperti itu, dan yang sebelahnya ibu jualan ikan. Seperti itu. Jadi intinya kreativitas yang kita utamakan. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Satu lagi tadi mbaknya yang di sini. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Cynthia Yagustianingsih dari kelas 10 RPL. Hikmah yang bisa kita dapat dari gambar tersebut yang pertama adalah manajemen promosi dan juga kreativitas. Di dalam dunia industri sendiri tidak hanya produk yang dijual, tapi kita juga menjual kualitas dan juga kreativitas. Mungkin produk atau sistem bisa dikopi oleh perusahaan atau industri lain, tetapi tidak dengan inovasi dan juga kreativitas kita. Sekian, terima kasih. Waduh, mantap jawabannya. Lengkap. Gimana Pak Dede? Jawaban dari teman-teman SMK PGRI 2 Ponorogo. Menurut Pak Dede, dari 3 gambar ini gimana nih Pak? Wah, masih tetap semangat ternyata Pak Dede. Luar biasa adik-adik nih. Udah bisa nangkep nih. Mantap. Ya, kreativitas, inovasi, keberanian, itu kunci. Dari tadi saya ngomongnya itu aja. Karena itu kunci. Ya. Saya lihat PGRI ini, Ponorogo, SMK ini luar biasa. Ya, jadi tetaplah adik-adik di sini terus bersinar, terus maju. Ya, jangan pernah takut. Harus berbuat yang terbaik, ya. Oke, good. Oke, mantap. Itu tadi berarti jawabannya sudah betul ya Pak, lengkap, kreativitas.
Jadi kalau mau bikin apapun, mau kerja dimanapun, yang paling penting adalah kreatif. Kalau kita jadi orang yang kreatif, pasti semua masalah itu ada solusinya. Kalau kata iklan gitu kali ya Pak, semua masalah ada solusinya. Gitu, oke. Kita masih ada cadangan video-video lagi, gitu kita akan nonton lagi nih video berikutnya, boleh dibantu? Oke. Nah teman-teman, saya pengen tahu nih, sebagai perwakilan mungkin ya, generasi Z dari teman-teman. Bener gak sih ketika teman-teman dimarahin nih sama guru atau misalnya sama orang tua, teman-teman atau sama teman sendiri misalnya, teman-teman ngerasa kecil gak sih, ngerasa rapuh gak sih, atau ngerasa baper gak sih ketika dimarahin gitu, diomelin? Bener gak sih seperti itu? Boleh. Siapa yang mau curhat nih? Waduh, silakan dari generasi Z. Jangan malu-malu, teman-teman pakai masker kok, jadi nggak tahu nih. Gimana nih menurut teman-teman sebagai generasi Z? Bener gak sih yang tadi? Gitu. Kalau saya milenial kebetulan, jadi saya nggak bisa jawab tuh pertanyaan untuk generasi Z ya. Nah untuk generasi Z gimana nih teman-teman? Boleh satu orang aja. Gimana nih? Silakan, perkenalkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puspita Dewi Istiawati dari kelas 10 RPL. Iya gini Kak. Soalnya ini saya perwakilan dari generasi Z nih ya. Menurut saya itu kayak kenapa sih harus dimarahin terus gitu. Kayak kan jadi sebel banget. Jadi ya kalau udah berusaha itu mbak ya dihargai gitu. Oke. Ya harusnya itu ada penghargaan sedikit buat yang udah berusaha. Ya intinya jangan ada marah-marah tiap hari dimarahin terus gitu. Iya udah itu aja sih Kak. Oke siap, semoga Bapak Ibu gurunya dengar juga ya. Jadi sesi curhat nih jadi teman-teman. Gitu katanya Pak Dede, generasi Z. Tiap generasi nanti kalian akan juga bertambah dewasa. Umur akan nambah terus, usia akan terus bertambah. Pertanyaannya saya satu. Apakah bertambah usia itu pasti bertambah dewasa? Apakah dengan usia yang masih muda, kita nggak bisa lebih dewasa? Ya, ini masalah mindset. Karena belum tentu yang usianya lebih mature, lebih matang dari teman-teman, belum tentu dia dewasa. Jadi dewasa itu adalah pilihan. Saya pernah lihat sendiri. Seperti yang tadi adik katakan. Tapi ibarat berlian. Berlian dimanapun tetap berlian. Mau di tempat sampah itu tetap berlian. Jadi kalau kamu diomelin, dimarahin, ya jangan merasa rapuh, jangan merasa sebel gitu ya. Ambil hikmahnya. Kalau menurut saya begitu. Apakah kita nggak pernah salah? Apakah adik-adik ini nggak pernah salah? Nah kalau salah boleh ditegur nggak? Iya. Ya. Nah ambil hikmahnya. Jadi lebih bertanya ke diri sendiri. Ya kalau memang orang tua atau guru begitu, ya coba ambil, oh berarti saya ini harus ada yang diperbaikin. Ya, teman-teman adik-adik akan mengalami nanti fase-fase perubahan. Saya di sini bukan psikolog, ya, tapi harus kuat, harus dijalanin. Seperti tadi yang saya sampaikan, cobalah kalau tadi kamu ngomel-ngomel, dimarahin ini, kamu tidak sekali-sekali kamu sekali-sekali berkunjung ya ke SLB Pertiwi. Kamu lihat adik-adik di sana. Ya. Istilahnya harus apa ya? Kalau dikasih masukan harus legowo. Legowo itu bahasa Indonesianya apa ya? Menerima ikhlas. Ya. Karena orang memberitahu itu caranya berbeda-beda, tapi sebetulnya maksudnya sama.
supaya kamu nggak sampai kejeblos gitu aja. Ya, mungkin seperti itu. Oke, jadi meskipun ya tadi ada yang curhat, jangan dimarahin terus nih, tapi ternyata kreatif-kreatif juga ya Pak anak-anak generasi milenial, generasi Z ini ya Pak. Oke, jadi tadi balik lagi ke awal bahwa kreativitas itu dibutuhkan teman-teman di dunia kerja, sehingga teman-teman sebagai generasi Z pasti juga dibutuhkan, asal harus kreatif. Betul ya Pak? Ya, dan satu lagi teman-teman itu harus berani. Harus berani? Itu aja, saya tadi harus berani. Harus berani, jangan takut salah ya Pak ya? Jangan usah takut salah. Oke, siap Pak Dede, mantap. Berikutnya kita masih ada ternyata teman-teman. Boleh kita tayangkan berikutnya. Nah ini masih hangat nih, pemain woman single dari Indonesia. Kemarin menang melawan Akane Yamaguchi. Bilqis ini ranking 333 dunia nih. Tapi lawannya ranking 1 dunia. Gitu ya Pak ya? Nah kira-kira menurut teman-teman dari video tadi, apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya? Dari ranking 333, ternyata dia bisa mengalahkan ranking 1 dunia bahkan. Gimana teman-teman, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Alun Sukma dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan. Jadi dari video tadi bisa kita ambil bahwa bila masih ada kesempatan dan kita masih mau berusaha, tidak ada yang tidak mungkin selama masih ada kesempatan itu. Jadi nothing is impossible. Terima kasih. Oke, mantap. Nothing is impossible katanya Pak. Oke, gimana nih? Oke, terima kasih Mbak. Gimana menurut Pak Dede? Nothing is impossible katanya Pak. Jadi saya tadi lihat film ini. Ini sebenarnya gini, siapa yang suka badminton? Pernah lihat film ini nggak? Pertandingan? Seru nggak? Seru banget ya. Pertandingan olahraga ini sebenarnya cerminan kita sih dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah menyerah. Pantang menyerah, harus berani. Berjuang sampai titik terakhir. Manjada wajada. Setuju nggak? Itu harus kalian pegang. Manjada wajada, udah. Itu sih harga mati. Ya, jadi teman-teman, adik-adik semua, perjuangan seberat apapun, asal kalian lalui, asal kalian hatinya ikhlas, udah deh, pasti bisa. Jangan pernah menyerah, wajib sampai garis finish. Ya, itu aja, Pak Sufi. Manjada wajada. Manjada wajada. Nothing is impossible. Kalau tadi kata mbaknya. Masih ada lagi kira-kira? Masih ada lagi ya Pak? Oke, kita tonton lagi. Tujuan dari video yang tadi ditayangkan itu apa sih? Perkenalkan, saya Nanda Rizky dari kelas 11 TK 2. Dalam video tersebut, keselamatan dalam berkendara itu sangatlah penting. Selain untuk melindungi kita dari bahaya, kita juga menyelamatkan orang lain yang ada di sekitar kita juga. Selalu memakai perlengkapan berkendara. Adik-adik kalau tadi perhatiin dari awal, ya. Lagu ini, film ini dibuat, semuanya seolah melanggar aturan, betul nggak? Masa pergi bareng-bareng melanggar arah gitu kan? Ini sebetulnya adalah bentuk iklan yang kreatif, yang komunikatif, yang menyampaikan tadi yang adik itu sampaikan. Ya, tapi dibalik bahasa komunikasi. Nah, saya berharap nih, di sini kan ada yang multimedia, komputer jaringan. Saya berharap adik-adik di sini bisa bikin iklan kayak gini. Yang berkait sama multimedia, kasih deh 6 bulan dari sekarang bikin film yang kayak gini. Yang tentang kreativitas, inovasi, ya, safety ada di sini semua. Jadi adik-adik bisa lihat ini salah satu iklan ya yang menurut saya cukup bagus yang saya share ke teman-teman, ke adik-adik semua. Astra mengajar. Mantap Pak Sufi. Oke, siap. Terima kasih Pak Dede.
Nah itu tadi teman-teman kita udah menyaksikan video, terus juga kita udah mencari insight gitu ya dari tiap video, terus juga dari foto. Wah menarik banget insight yang bisa didapat. Teman-teman yang ada di rumah juga yang lagi nonton live streaming juga bisa menebak-nebak nih insight-nya apa aja sih dari video-video yang tadi dibawa oleh Pak Dede gitu ya Pak. Sambil meresapi kita harus menjadi seperti apa sih? Khususnya untuk teman-teman SMK Ponorogo, SMK PGRI 2 Ponorogo. Silakan, apa aja random questions teman-teman. Oke, ada satu orang, silakan. Perkenalkan, nama saya Satria Bima dari jurusan Teknik Permesinan. Mau bertanya, mungkin apa sih yang perlu dipersiapkan dari teman-teman untuk memasuki dunia kerja, terutama di Astra? Begitu, terima kasih. Wah, menarik nih Pak Dede. Gimana Pak Dede, apa sih yang perlu kita persiapkan gitu untuk masuk ke Astra di dunia kerja? Silakan Pak. Yang perlu disiapin cuma sebetulnya hati dan berani. Dah itu aja. Yang lainnya sih nggak perlu. Ya, tes segala macam itu insya Allah lah kalau kamu ikutin kurikulumnya dengan baik, kamu ikutin semua program-program ini pasti berjalan dengan lancar. Yang penting kalau bekerja, tadi sebetulnya sudah saya sampaikan semua. Kamu harus berani menerima kenyataan yang ada seperti apa, improvisasinya seperti apa, kreativitasnya seperti apa, itu aja. Harus berani, harus punya niat yang kokoh gitu ya, niat yang teguh. Kalau misalnya mau ke Astra tadi harus cari uniqueness, jadi pulang-pulang hari ini, waduh saya uniqueness, saya apa ya, keunikan saya, keistimewaan saya apa ya untuk bisa keterima di Astra misalnya. Seperti itu ya Pak Dede ya? Ya, perkenalkan nama saya Alia Puspawati, kelas 11 Ultimate. Saya mau bertanya bagaimana cara menyikapi persaingan di dunia kerja. Sekian, terima kasih. Wah luar biasa. Pertanyaan dari kelas 11. Gimana Pak menghadapi persaingan di dunia kerja? Oke, persaingan di dunia kerja itu suatu hal yang umum, usual. Seperti teman-teman bersaing pada saat sekarang belajar ini. Namanya persaingan itu adalah satu kata kuncinya adalah butuh inovasi. Kalau semua sama, nggak ada inovasinya, ya pasti bersaingnya ya begitu-begitu aja. Tapi begitu kalian punya inovasi atau uniqueness-nya, itu yang menjadikan kelebihan kalian. Tadi ada di depan yang mau bertanya, silakan berdiri. Oke. Perkenalkan, nama saya Elsa Cynthia Yagustianingsih dari kelas 10 RPL. Izin bertanya Pak, mengenai kepemimpinan atau leadership, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita memiliki jiwa seorang pemimpin kepada orang lain dalam lingkup industri? Terima kasih. Saya tadi cerita tentang Ki Hajar Dewantoro. Yang terkenal dari Ki Hajar Dewantoro itu apa? Satu, Ingkarso. Kedua, yang ketiga, itu leadership. Itu leadership. Saya nggak usah jelasin dengan bahasa Inggris atau saya ngambil dari mana, nggak usah. Itu budaya timur tentang leadership. Oke, itu tadi. Jadi kita nggak usah ngambil filsafat dari Yunani ya Pak, nggak usah jauh-jauh deh. Di Indonesia juga ada, bahkan dari Jogja ya Pak ya. Ki Hajar Dewantoro, ada 3 itu tadi ya. Yang 3 penanya ini Pak, boleh kita undang ke depan mungkin ya Pak. Oke, silakan ke depan. Luar biasa nih teman-teman dari SMK PGRI 2 Ponorogo. Atas keberaniannya, pertanyaannya juga waduh, nggak kaleng-kaleng nih, luar biasa, boleh di sini. Oke, luar biasa sekali pertanyaannya. Nah, ngapain sih? Mau ngapain sih di depan? Kita kasih games atau suruh nyanyi atau gimana nih teman-teman? Oh, enggak. Kita akan kasih hadiah. Nah, hadiahnya kita akan berikan nih dari Pak Dede. Kemudian nanti akan ada juga dari Pak Jimmy. Beliau ada koordinator wilayah Astra Group dari Surabaya. Jadi penguasa Surabaya lah. Penguasa Astra Group Surabaya ada Pak Jimmy. Dan satu lagi ada Pak Paulus. Nah, kalau ini penguasa Astra Group di wilayah Semarang.
Oke, kita foto dulu sebentar, mungkin bapak-bapak boleh merapat ke tengah. Oke, jangan lupa senyum, meskipun pakai masker, mata tidak bisa membohongi. Nah, saya pengen tanya satu lagi dari Pak Dede. Closing statement menurut Pak Dede, seperti apa sih tadi menghadapi VUCA sebagai generasi Z? Kita harus apa sih? Silakan Pak Dede. Oke ya teman-teman semua, generasi muda harapan bangsa ya. Jadi teman-teman, kami berharap di sini teman-teman di sini punya jiwa pantang menyerah. Tadi saya udah kasih jargon-jargon yang karena di tanah Jawa ini ada namanya rawe-rawe rantas lah, inisiatif lah, kreatif lah ya. Itu sebetulnya kuncinya semua. Saya nggak akan cerita lagi tentang VUCA, karena itu dari bahasa Inggris semua. Tapi intinya apa? Dari hati kita, keberanian kita. Anda punya otak, punya brain, ini benar-benar positif. Kalau teman-teman pasti mengalami namanya kehidupan. Kehidupan itu bukan garis lurus, tapi ada naik, ada turun. Ada turun, ada naik. Itu biasa. Jangan lupa berdoa, mintalah hikmah sama yang pencipta. Habis gitu, kalau sudah dikasihin satu hidayah, hikmat atau apapun, pergunakan sebaik-baiknya apa? Untuk bisa membantu orang lebih banyak lagi. Di dunia kerja, kuncinya cuma satu, inovasi kreatif. Udah, itu aja. Tapi yang paling penting adalah Anda sendiri, sebagai manusia-manusia unggulan, itu yang harus Anda punya jiwa dalam hati Anda. Ucapanmu jangan sesuatu yang negatif. Ucapan yang negatif itu akan kembali ke diri kita sendiri. Itu aja. Itu aja Bu Sofi. Oke, luar biasa, boleh tepuk tangannya untuk Pak Dede. Waduh. Oke, itu tadi teman-teman sudah kita saksikan gitu ya, kegiatan talk show kita terkait dengan gimana sih cara kita menghadapi dunia kerja yang beragam, yang ada VUCA-nya dan lain sebagainya gitu. Dan terima kasih atas antusiasmenya dari teman-teman SMK PGRI 2 Ponorogo, luar biasa. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk teman-teman SMK PGRI 2 Ponorogo. Oke, luar biasa. Saya pengen mendengar jargon Astra mengajar. Luar biasa. Itu tadi dari Pak Dede. Saya akan menutup kegiatan kita pada talk show kita pada hari ini. Kalau tadi saya buka dengan pantun, teman-teman, saya akan tutup juga dengan pantun nih. Saya udah nyiapin 1000 pantun, tapi kayaknya waktunya nggak banyak nih. Jadi saya cuman ngucapin 2 pantun aja nih Pak. Gitu. Pergi ke warung membeli kopi pahit, datang ke rumah membuka pintu. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. SMK PGRI 2 Ponorogo. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Atika. Silakan Mbak Atika. Terima kasih banyak Mas Sufi. Wow, teman-teman Insan Astra di seluruh Indonesia, telah kita saksikan bersama keseruan hari ini. Tadi dimulai dari workshop yang ada di SMK PGRI 2 Ponorogo, lalu ada seminar dan juga panel guru. Ini menandakan berakhirnya keseruan kita hari ini dalam acara kreasi Nusantara Wilayah Jawa dalam rangka Hari Ulang Tahun Astra ke-65. Ini bersamaan dengan Kick Off National Showcase SMK Bisa dan Kick Off Gerakan Astra Mengajar. Tadi juga telah ditutup dengan penyerahan donasi pendidikan untuk anak-anak terdampak COVID dan juga penyerahan hibah dari Astra Group. Harapannya semoga gerakan ini dapat membantu dan mendorong perkembangan pendidikan di Indonesia dan mendukung alignment antara sektor pendidikan dan dunia usaha. Saya Atika Bestari pamit undur diri, saya serahkan kembali ke Dela. Dari Ponorogo bersama Astra untuk Indonesia Cerdas.